Yang luar biasa itu di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Opa, gimana Opa? Ngomong Pak. Halo Pak, gimana Pak? Apa siap menjalani pemeriksaan hari ini Pak? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Menanti KPK usut potensi duit Lukas NMB ke OPM usai didukung sana-sini. Anggota DPR dukung KPK usut duit ke OPM usai Benny Wenda bela Lukas NMB. Anggota Komisi 1 DPR heran tokoh OPM Benny Wenda tiba-tiba bela Lukas NMB. KPK berencana untuk mengusut aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Usai tokoh OPM Benny Wenda membela Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB yang ditahan terkait kasus dugaan korupsi. Rencana KPK mengusut aliran dana ini didukung dan dinantikan berbagai pihak. Rencana pengusutan ini berangkat dari cuitan dukungan Benny Wenda terhadap Lukas NMB yang disampaikan beberapa hari lalu. Tokoh separatis Papua itu menyebut Lukas NMB dalam bahaya dan pemerintah Indonesia harus membebaskan Lukas. Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas NMB yang ditangkap atas tuduhan korupsi palsu. Gubernur NMB lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia, nyawanya dalam bahaya, cuit Benny via akun Twitternya, Kamis tanggal 12 Januari. KPK telusuri aliran dana ke OPM, KPK pun kini bergerak. KPK berencana menelusuri dan mengumpulkan bukti potensi aliran dana Lukas NMB ke OPM. Terkait aliran uang, jadi kami mengumpulkan alat bukti, pasti follow the money. Jadi uang itu alirannya pasti kemudian kami telusuri. Kami kaji dari sisi apakah bisa diterapkan pasal-pasal lain selain pasal suap dan gratifikasi, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Ali mengatakan proses penyelidikan kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB masih dilakukan. Penyidik KPK juga tengah melacak aset dari Lukas NMB yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kami pastikan KPK juga telusuri aliran uangnya dalam bentuk perubahan aset-aset atau kemana aliran uang itu diberikan kepada pihak lain setelah diduga diterimanya oleh tersangka Le atau Lukas NMB. Ini kami pastikan juga didalami, ujar Ali. Sehingga kemungkinan apakah bisa diterapkan ketentuan undang-undang lain seperti TPPU, ini juga menjadi kajian kami di depan, tambahnya. Dukungan ke KPK. Rencana tersebut ternyata disambut baik. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB Jazilul Fawait mendukung KPK mengusut potensi aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka, OPM, setelah Benny Wenda membela Lukas NMB asalkan sesuai aturan. Ya tentu kami akan dukung ya, sepanjang memang prosedur dan hukum prosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang objektif. Jadi jangan sampai ada kesan misalkan politisasi atau apa. Jangan sampai, ujar Jazilul di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023. Dia yakin KPK akan bekerja secara profesional. Jazilul mengatakan pihaknya di DPR tak akan mencampuri urusan penegakan hukum yang dilakukan KPK. Kalau soal nanti ada dugaan pidana yang lain, yaitu sepenuhnya urusan hukum ya, KPK. Apakah nanti misalkan ada tindak pidana pencucian uang misalkan, atau yang lain, itu urusan KPK, katanya. Jazilul juga menilai ada bahaya jika terdapat tindak pidana lain seperti aliran dana ke OPM dari kasus dugaan suap itu. Dia mendorong KPK untuk mencari bukti yang kuat. Nah, ini yang apa?
Menjadi pikiran kita bersama gitu, bahwa tindak pidana katakanlah yang disangkakan itu ada peristiwa-peristiwa pidana lain yang mengikuti di situ, ungkap Jazilul. Kalau kemudian ada ujungnya, misalkan memberikan dukungan terhadap tindakan makar kepada negara, itu kan tindak pidana lain, ya diproses. Kalau memang ada aliran uang untuk merongrong negara, ya diproses dan harus dibuktikan itu. Dibuktikan, bukan dirumorkan ya, tapi dibuktikan, imbuhnya. Tak hanya itu, Menko Polhukam Mahfud MD pun menyatakan tidak peduli dengan cuitan Benny Wenda tersebut. Mahfud mengatakan Lukas NMB ditahan atas kasus hukum yang sudah diselidiki sejak lama. Kita nggak mau tahu Benny Wenda itu. Ini sudah sesuai proses hukum dan lama, kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Anggota Komisi 1 DPR heran tokoh OPM Benny Wenda tiba-tiba bela Lukas NMB, tokoh separatis Papua, Benny Wenda. Meminta pemerintah Indonesia membebaskan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB yang ditahan KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Dev Laksono heran kenapa Benny tiba-tiba membela Lukas. Benny Wenda kan jelas-jelas adalah lawan daripada pemerintah. Mereka mendorong untuk perpecahan. Kenapa mereka bisa minta-minta dari pemerintah? Ujar Dev di kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Dev merasa Benny dan organisasinya adalah penyebab kekacauan di Papua. Dia mengatakan Benny Wenda merupakan orang yang menyebabkan perpecahan di Papua. Kalau mereka mau minta apa-apa, seharusnya mereka kembali ke Indonesia menyerahkan diri. Dia jelas-jelas adalah pelaku utama dari kekacauan yang ada di Indonesia. Dia adalah pemimpin perpecahan yang ada di Papua. Jadi jangan meminta, seharusnya menyerahkan diri untuk diproses hukum, kata dia. Dev mengatakan pembuat kerusuhan di Papua harus diberantas seperti arahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia mengatakan organisasi separatis telah merugikan masyarakat Papua. Presiden kan kemarin sudah mengatakan untuk bertindak tegas. Tentu kepada mereka yang jelas-jelas angkat senjata, ya harus bertindak tegas dan harus diberantas, kata dia. OPM ini selalu bersembunyi di belakang masyarakat Papua. Mereka menembaki tentara, mereka membakar sekolah, puskesmas. Nah itu semua dihancurkan. Nah, akibatnya yang dirugikan masyarakat secara umum, tambahnya. Sebelumnya, pernyataan Benny Wenda soal Lukas NMB itu disampaikan lewat akun Twitter. Dia mengatakan Lukas dalam bahaya. Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas NMB yang ditangkap atas tuduhan korupsi palsu. Gubernur NMB lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia, nyawanya dalam bahaya, cuit Benny via akun Twitternya, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Lukas NMB sendiri telah ditahan KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap 1 miliar rupiah dan dugaan gratifikasi 10 miliar rupiah. Profil lengkap Lukas NMB, Gubernur Papua yang dicinduk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dengan bantuan Polda Papua resmi menangkap Gubernur Papua. Lukas NMB saat berada di rumah makan di Papua. Setelah ditangkap, Lukas kemudian langsung diamankan dan diterbangkan di Jakarta, kata Kapolda Papua Irjen Matius D. Gubernur Papua yang diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar tersebut lahir di Mamit Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua, tanggal 27 Juli tahun 1967. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Kemudian sejak tahun 2001, ia menjabat Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur. Setelahnya, Lukas NMB menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya antara tahun 2007 hingga 2012, dan Wakil Bupati Kabupaten yang sama dari tahun 2001 hingga 2006. Pada 2013, Lukas NMB mengemban jabatan sebagai Gubernur Papua bersama wakilnya Clementinal untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2018 yang diusung Partai Demokrat. Namun,
Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pilkada setempat pada tanggal 19 Juni tahun 2017. Dilansir dari Antara, Lukas diduga mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan kandidat bupati dan wakil bupati pada pemungutan suara ulang Pilkada 2017 di Kabupaten Tolikara, Papua. Kemudian, pada tanggal 5 September tahun 2022, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, serta gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, rekening anggota Lukas sempat diblokir. Lukas kembali ditetapkan tersangka oleh KPK pada tanggal 5 Januari tahun 2023 dalam kasus dugaan suap dalam proyek infrastruktur. Ia diduga terima uang 1 miliar rupiah dari pengusaha Rijatono Laka. Dalam kasus ini, Rijanto telah ditetapkan tersangka dan ditahan. NMB ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Beberapa pendukung NMB melakukan penyerangan terhadap Mako Brimob dengan panah dan batu setelah NMB ditangkap. Biodata Lukas NMB, nama, Lukas NMB SIP, MH, tempat, tanggal lahir, Mamit, tanggal 27 Juli tahun 1967, agama, Kristen Protestan. Nama instansi, Pemerintah Provinsi Papua, Jabatan, Gubernur Papua. Riwayat pendidikan, The Christian Leadership dan Second Linguistic di Cornerstone College Australia, 2001, Strategi Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Samratulangi Manado, 1995. SMA N3 Jayapura di Sentani, 1986, SMPN 1 Jayapura di Sentani, 1983, SDYPPGI Mamit, 1980, pengalaman organisasi, aktif organisasi kepemudaan di Sulawesi Utara, tahun 1988 sampai tahun 1995. Ketua Mahasiswa Jayawijaya Sulawesi Utara, tahun 1989 sampai tahun 1992, pengurus SEMA FISIP UNSRAT Manado, Koordinator PPM FISIP UNSRAT Manado, tahun 1992 sampai tahun 1994, Ketua IMIRJA Sulawesi Utara, tahun 1992 sampai tahun 1994. Pergerakan Kegiatan KEL, Tani Pegunungan Tengah, tahun 1995 sampai tahun 1996, Penasehat beberapa parpol di Pegunungan Tengah, tahun 2001 sampai tahun 2006, Ketua Dewan Pembina DPW PDS, tahun 2003 sampai tahun 2006. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, tahun 2006 sampai tahun 2011, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, tahun 2010 sampai tahun 2012, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, tahun 2011 sampai tahun 2016, karir, CPNS Kantor Sospol Kap. Merauke, tahun 1996 sampai tahun 1997, PNS Kantor Sospol Kap Merauke, 1997 sekarang, izin belajar di Australia, tahun 1998 sampai tahun 2001, Wakil Bupati Kap Puncak Jaya, tahun 2005 sampai tahun 2011, Calon Gubernur Provinsi Papua, tahun 2005 sampai tahun 2011. Bupati Kap Puncak Jaya, tahun 2007 sampai tahun 2012, Gubernur Papua, tahun 2013 sampai tahun 2018 dan tahun 2018 sampai tahun 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.